Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan sehat batin. Kembali lagi di hidayatuna.com, mari mendengar Hidayatuna. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan tentang pentingnya berpikir positif. Setiap waktu, kita tidak terlepas dari aktivitas berpikir, baik positif maupun negatif. Misalnya, selalu berpikir dalam menjalani kehidupan ini. Namun, berpikir memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan yang kita jalani. Sebab apa yang kita pikirkan akan berdampak terhadap apa yang kita lakukan. Ketika kita selalu berpikir negatif, maka output yang dihasilkan kemungkinan besarnya adalah negatif. Begitupun sebaliknya, jika kita membiasakan diri untuk selalu berpikir positif, maka peluang hasilnya juga positif. Menurut Ibnul Qayyim al-Jauzi, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara berpikir positif dengan berpikir negatif. Berpikir positif mampu mengarahkan atau mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang positif. Bahkan, berpikir positif mampu menumbuhkan sikap optimis seseorang dan menuntunnya untuk bertindak, bukan hanya bersifat angan-angan. Ibnu Qayyim menilai jika berpikir positif hanya bersifat angan-angan tanpa tindakan, berarti itu bukanlah termasuk berpikir positif. Contohnya, seseorang memiliki sebidang tanah, dan ia berharap agar tanah itu bisa menghasilkan sesuatu. Namun ia tidak menanam apa-apa dalam tanahnya tersebut. Ia hanya berpikir positif atau berbaik sangka kepada Allah tanpa berusaha dengan semestinya. Bagaimana bisa ia tidak menanam apapun, tapi berharap untuk memetik hasil? Artinya dalam berpikir positif harus diimbangi dengan berpikir realistis. Dalam Islam, berpikir positif biasa disebut sebagai husnuzon atau berbaik sangka. Islam juga sangat menekankan supaya seorang memiliki sifat husnuzon. Sebab husnuzon sangat memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia. Husnuzon atau berpikir positif mampu mengubah sesuatu keburukan menjadi kebaikan. Hal itu bisa dibuktikan dari kisah teladan Rasulullah SAW. Ketika seluruh kafilah-kafilah Arab berkumpul di Mekah pada tahun-tahun pertama wahyu diturunkan, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islam kepada semua kafilah itu. Namun yang terjadi adalah mereka mencaci dan menyakiti Rasulullah, bahkan melumuri wajah beliau dengan pasir. Tidak lama kemudian, malaikat datang ke hadapan Rasulullah kemudian berkata, "Wahai Muhammad, sudah sepantasnya jika kamu berdoa kepada Allah agar membinasakan mereka seperti doa Nuh atas kaumnya." Selanjutnya, Rasulullah mengangkat tangan seraya berdoa. Namun, doa yang berucapkan bukanlah doa kutukan, melainkan doa untuk memohonkan maaf dan harapan. Harapan baik dari mereka yang telah menyakiti. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Sungguhnya mereka tidak tahu. Ya Allah, tolonglah aku agar mereka bisa menyembuh. Ajarkan untuk taat kepadamu. Dari situ kita melihat bahwa Rasulullah selalu berbaik sangka meskipun dalam keadaan sedang tersakiti. Lantas apa yang terjadi? Orang yang awalnya menyakiti beliau berangsur-angsur memeluk Islam, bahkan menjadi sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah. Dalam Al-Quran juga dijelaskan perihal anjuran membalas sebuah kejahatan dengan kebaikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa'a billati hi ahsanu faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyu hamim. Artinya, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Quran Surat Al-Fussilat ayat 34. Dari ayat tersebut, dapat kita petik hikmah bahwa Allah memerintahkan orang beriman untuk selalu bersikap sabar ketika marah, menjadi orang yang pemaaf meskipun disakiti, selalu mengupayakan diri untuk bisa berpikir positif dalam setiap keadaan. Dengan berpikir positif, setidaknya bisa menjadikan hidup kita akan lebih tenang. Dari penjelasan tersebut, diharapkan agar kita selalu menerapkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurut Islam dan menurut ilmu dunia, berpikir positif itu baik untuk kesehatan. Jangan lupa tonton terus hidayatuna.com, mari mendengar Hidayatuna. Dan jangan lupa like, share, dan komen.
Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.